Bang Saud, ini kan biasanya ya di pemerintahan kita yang makin ke sini itu adalah semakin menggunakan teknologi informasi. Penggunaan atau pengurusan izin dan segala macam itu digital begitu ya Bang ya. Ini masih ada celah Bang, sehingga akhirnya ada dugaan pemerasan. Iya memang itu yang selalu saya dengan joke mengatakan perizinan terpadu satu pintu itu kan satu pintu tapi jendelanya banyak tuh. Ya kan? Itu selalu saya dengan joke mengatakan begitu. Kalau dengan satu pintu kan sudah jelas itu sebenarnya harus online, terus kemudian ada jejak digital di situ. Apakah benar perusahaan A, B, C, D, E kemudian memenuhi standar-standar ISO yang diminta tentang K3 atau tidak? Kalau memenuhi syarat ngapain ribut lagi? Udah keluarkan aja, tinggal cross check ke lapangan apakah betul fasilitas K3 itu ada di industri atau perusahaan atau kantor atau apapun. Ya kemudian itu sangat-sangat common sense untuk gampang diberikan perizinannya atau katakanlah sertifikasinya. Tetapi kalau kemudian ini tidak dilakukan dengan standar-standar itu, saya pikir permasalahannya tetap di standarnya. Nanti kita bisa lihat apakah memang pengusaha-pengusaha kita ini tidak comply dengan katakanlah standar-standar ISO tentang K3 yang dipersyaratkan, atau memang semuanya sudah disamakan, ada tidak lengkap atau kurang sedikit malah dinaikin atau lengkap diturunkan. Jadi kan selalu di mana-mana itu persyaratan itu ada yang dibuat lebih padahal sebenarnya sudah memenuhi, atau kemudian tidak memenuhi tapi dinaikkan dan seterusnya. Dan itu kan pembelajaran buat kita. Kita bisa pahami di situasi ekonomi yang cukup sulit ini apakah standar-standar itu bisa dipenuhi. Sebagai contoh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu ada usianya tuh. Kalau memang sudah harus diganti kan harus diganti. Nah ini nanti masuk ke detail-detail itu kan semua eselon 1, 2 sampai eselon 3 sampai eselon 4 di kementerian itu kan sudah paham. Dan tidak ada alasan menteri tidak memahami itu. Tapi menjadi menarik ketika kemudian syarat-syarat itu dijadikan pintu masuk untuk transaksional. Sementara itu aturannya sudah jelas, nggak sulit-sulit amat itu menentukan K3 itu. Apa yang harus dipenuhi, apa yang tidak. Gitu Mas Anggi. Oke, Bang, dengan adanya tadi disebutkan ya ada jejak digital juga ketika menggunakan sistem digital untuk daftar atau pengurusan izin begitu. Bukankah mereka yang diduga terlibat pemerasan ini seharusnya mereka lebih tahu Bang bahwa mereka harus lebih bermain dan tanda kutip ya bermain hati-hati karena ada jejak digital begitu? Iya, memang selalu begitu. Biasanya kalau udah memang sangat narrow berpikirnya, ya dia merasa aman gitu. Tapi nanti juga dilihat juga apakah ketika kemudian ada dengan teknologi digital ini masih dilakukan dengan analog yang saya bilang tadi itu. Ya artinya itu banyak jendela-jendela yang memungkinkan sebagian terjadi transaksi itu. Dan itu sangat common dan menjadi pembelajaran buat sebenarnya kita sekarang ini. Kalau umpamanya pun adalah katakanlah ada bahwa semuanya tuh disubmit lewat online. Terus kemudian nanti kan ada email, ada jejak digital di situ yang menurut saya nanti penyelidik akan lebih paham. Nanti kan mereka akan menggeledah tuh case per case karena memang harus jelas perbuatan orang per orang. Jadi kita nggak tahu berapa puluh yang dipanggil tadi, pemberinya berapa orang, siapa aja, apa case-nya, kenapa dia memberi, apakah yang ada satu persyaratan yang belum dipenuhi. Nanti kemudian dilihat formnya yang disampaikan ke kementerian, apakah ada sesuatu yang belum terpenuhi atau kemudian belum dilengkapi, kemudian ada standar minimal yang harus dipenuhi. Nah itu semua kan ada jejak digitalnya kalau dia submit dengan online ataupun katakanlah analog. Tentu juga pemberi juga kan punya pertinggal di kantornya. Nanti bisa lihat juga itu kan bagian dari bukti-bukti nanti tujuan dari penggeledahan buat pemberi dan penerima. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya apakah dengan digital orang juga masih berani? Iya berani. Orang udah jelas kok ijazah palsu aja itu gampang ditentukan kok, masih bilang nggak palsu. Itu kan satu contoh, kita remeh dengan teknologi digital. Digital itu nggak bisa dimain-maini, nggak bisa dinegosiasi. Digital itu pasti bahwa ada sesuatu yang bisa kita bedakan dari satu yang sama yang lain. Dan oleh sebab itu kalau kita cara mikirnya masih analog, ya bisa jadi masih analog berpikirnya. Oh mereka nggak tahu, oh kita nggak transfer lewat bank, PPATK
mengetahui jejak kita, nggak ada transfer, kita main cash. Tetapi kalau kita tanya dari mana KPK bisa dapat bukti ini, dari mana dia bisa mulai melakukan penyelidikan, ya kita kan berterima kasih pada orang-orang yang sudah melaporkan orang-orang jahat di tiap kementerian, sehingga kemudian KPK bisa mendalami. Jadi secanggih apapun teknologi, dia akan tetap bisa diakali oleh manusia, tapi bisa juga diatasi dengan manusia. Yang paling penting ada integritasnya. Itu sebabnya kita berharap integritas di KPK ini juga lebih ditingkatkan lagi, gitu Angge. Oke, ini selalu ada celah begitu ya, Bang Sot. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.